Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Udini Ali Marinafi dengan nomor induk mahasiswa 18.000-24415. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Ahmad Dahlan. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang BNSP guna memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu Etika dan Profesi Hukum. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti presentasi saya hari ini. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi dulu ya sebelumnya ya. Izinkan saya untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Mbak. Boleh di slide show. Baik, terima kasih. Saya mulai ya. Baik, teman-teman, kita pertama akan masuk ke dalam BNSP terlebih dahulu ya. BNSP sendiri untuk pengertiannya bersumber dari Wikipedia. BNSP yaitu Badan Nasional Sertifikasi atau yang disingkat BNSP merupakan sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah guna melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mohon maaf saya ada salah ketik di situ, seharusnya BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian BNSP sendiri merupakan lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden. BNSP sendiri dibangun untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja maupun dari pengalaman kerja. Untuk pelatihan kerja dan pengalaman kerja nanti akan kita bahas di belakang ya. Kemudian kita akan masuk ke tugas dan fungsi BNSP. Teman-teman sebelumnya sudah mengerti yang saya jelaskan tadi tentang pengertian dari BNSP? Baik, untuk tugas dan fungsi dari BNSP sendiri, selain berfungsi sebagai lembaga yang menilai dan menjamin mutu tenaga kerja pada bidang profesinya, BNSP juga dapat mengeluarkan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. BNSP sendiri juga menjadi pihak penjamin kualitas dari tenaga kerja guna meningkatkan kompetensi daya saing nasional maupun secara internasional juga bisa tergantung nanti dari sertifikasinya. Cuma kita membahas tentang BNSP, tentu saja kita bahas tentang nasionalnya. Kemudian BNSP sendiri memiliki peran pokok demi melakukan pengembangan mutu SDM yang merupakan prioritas penting yang disusun oleh pemerintah. Jadi segala sertifikat yang ada itu di bawah pengawasan BNSP, sertifikat profesi, baik itu profesi hukum, yaitu advokat, pengacara dan lain-lain itu adanya di bawah pengawasan dari BNSP, atau seperti sertifikat profesi dokter, profesi sebagai seorang bidan itu nanti BNSP yang akan menilai kelayakannya atau di bawah pengawasan dari BNSP. Apakah orang tersebut sudah layak diberikan sertifikat? Kemudian sertifikat sendiri atau sertifikasi. Kita masuk ke sertifikasi. Sertifikasi sendiri merupakan suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang guna menunjukkan bahwa orang tersebut mampu melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang spesifik. Kemudian orang yang dapat memperoleh sertifikasi merupakan orang yang mampu dalam berkompetensi dan kompetensi sendiri merupakan gabungan antara keahlian, sikap, dan pengetahuan diri seseorang. Jadi walaupun orang itu memiliki keahlian, namun sikapnya kurang baik atau kurang mencerminkan seorang yang profesional, itu belum dapat dikatakan sebagai orang yang berkompeten. Kemudian seseorang dapat dikatakan berkompeten itu dilihat dari bagaimana orang tersebut menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi tidak hanya masalah tentang kehidupan, juga ada masalah tentang pekerjaan. Seperti misal ada kita seorang penegak hukum ya, ada orang yang membawa masalah hukumnya kepada kita,
kita akan lihat bagaimana kita akan menyelesaikan masalah hukum tersebut. Apakah kita dapat menyelesaikan masalah hukum tersebut sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, undang-undang yang berlaku, atau kita malah melakukan pekerjaan tersebut dengan cara yang tidak baik atau kurang bertanggung jawab lah. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman mungkin? Atau kita bisa lanjut? Lanjut dulu aja, Mbak. Oke, kemudian di sini kita akan masuk ke lembaga yang dapat mengeluarkan sertifikasi. Di sini lembaga-lembaga yang dapat mengeluarkan sertifikasi diantaranya adalah lembaga sertifikat profesi, itu di bawah pengawasan BNSP, kemudian ada lembaga pelatihan kerja, dan lembaga pendidikan. Untuk lembaga pelatihan, contohnya kursus dan pelatihan. Untuk kursus dan pelatihan yang resmi itu, yang di bawah Dinas Pendidikan itu, dia akan berada di bawah pengawasan BNSP. Jadi ketika akan mengeluarkan sertifikasi itu juga harus ibaratnya mengajukan dulu kepada BNSP untuk mengeluarkan sertifikat tersebut. Kemudian untuk lembaga pendidikan itu ada pendidikan formal, yaitu dari sekolah dan universitas. Mungkin teman-teman dulu kalau saya sekolah itu, saya ada pelatihan untuk komputer ketika saya di kelas 12 SMA itu. Dan orang-orang yang dianggap mampu itu akan mendapatkan sertifikat di situ setelah dilatih. Itu adalah salah satu contoh mungkin di pendidikan formal. Dan kemudian kita akan masuk ke mengapa sertifikasi tersebut sangat dibutuhkan. Baik, kita ini sekarang sudah di era di mana perkembangan dunia ini makin canggih, makin banyak bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus untuk membutuhkan sertifikasi. Untuk membuktikan apakah kemampuan serta keahliannya itu sudah mumpuni seorang tenaga kerja atau sumber daya manusia tersebut untuk berada di dalam bidang tersebut. Kemudian saat ini banyak kebutuhan tenaga kerja yang harus memenuhi mutu dan kualitas yang dapat dibuktikan melalui sertifikasi yang diperoleh dari LSP yang diawasi oleh BNSP. Jadi ketika kita mempunyai sertifikasi, kita juga tentunya akan lebih percaya diri terhadap mutu dan kualitas diri kita sendiri ketika kita akan mendaftarkan diri atau melamar pekerjaan. Guna membuktikan bahwa memang kita mampu dalam bidang tersebut. Kemudian di sini kita dapat melihat bahwa saya membuat tentang cara mendapatkan sertifikasi. Untuk cara-cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh sertifikasi diantaranya adalah menaikkan mutu dan kualitas pengetahuan, sikap, dan keahlian. Jadi sebelum kita bertanya bagaimana cara kita untuk mendapatkan sertifikasi, kita harus menaikkan dulu mutu kita, sikap, sifat, dan keahlian kita. Kemudian setelah meningkatkan hal-hal tersebut, kita dapat mengikuti pelatihan untuk menguji. Katakanlah kita untuk melatih dulu keahlian diri kita sendiri, pengetahuan kita, sampai kita merasa bahwasanya kita layak untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Pelatihan-pelatihan sendiri itu dari lembaga pelatihan mereka akan menilai kita nanti apakah kita sudah cukup mampu untuk mengikuti tes atau ujian untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Kemudian setelah mengikuti kegiatan pelatihan, kita dapat mengikuti tes untuk menguji apakah sudah layak dikatakan sebagai seorang yang profesional dan layak mendapatkan sertifikasi untuk itu. Mohon maaf teman-teman sebelumnya jika ada suara motor agak kencang, saya kosnya dekat sama jalan. Kemudian untuk tujuan sertifikasi kompetensi sendiri. Jadi tujuan sertifikasi kompetensi dibagi lagi sesuai dengan kebutuhannya. Di antaranya ada bidang industri, bidang tenaga kerja, kemudian di sini ada lembaga pelatihan atau pendidikan, dan ada yang untuk pemerintah. Kita masuk dulu ke bidang industri. Dalam bidang industri, tujuan sertifikasi adalah untuk meyakinkan industri tersebut bahwasanya kita ini berkompeten. Kemudian membantu industri dalam merekrut tenaga kerja berbasis kompetensi dan meningkatkan mutu dan produktivitas. Dalam artian, ketika kita mempunyai sertifikasi tersebut, itu memudahkan industri. Saya sedang mencari orang yang profesinya di bidang mesin, katakan. Mereka dapat melihat di situ entah ada sertifikasinya, kemudian mungkin ada perusahaan yang membutuhkan legal in-house atau membutuhkan legal yang khusus untuk perusahaannya. Nanti ada sertifikasinya di situ akan memudahkan perusahaan untuk lebih mudah menyortirnya. Orang-orang mana yang memang berkualifikasi untuk berada dalam posisi atau bidang tersebut.
Kemudian untuk tenaga kerja, yaitu untuk kita sendiri sebagai seorang tenaga kerja, dapat membantu kita dalam meningkatkan kepercayaan diri. Jika kita sudah diakui dan memiliki sertifikasi, maka kita akan bertambah kepercayaan dirinya. Kemudian sertifikasi juga berguna untuk membantu perencanaan karir dan juga pengakuan tenaga kerja terhadap kompetensinya secara nasional maupun internasional dengan sertifikasi yang dimilikinya. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwasanya ada sertifikat internasional dan ada sertifikat nasional. Cuma karena kita membahas tentang BNSP yang tentunya adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, maka kita membahas tentang sertifikat nasionalnya saja. Kemudian kita masuk ke lembaga pelatihan atau pendidikan. Dalam lembaga pelatihan maupun pendidikan, sertifikasi kompetensi berfungsi untuk membantu link and match antara kebutuhan industri dan kompetensinya. Sertifikasi dalam hal ini juga bertujuan untuk membantu efisiensi dalam dunia kerja dan membantu capaian dalam pendidikan dan pelatihan. Sertifikasi sendiri juga berguna untuk memelihara kompetensi. Jadi, ketika kita di lembaga pelatihan tersebut, kita akan dilatih, kemudian untuk mendapatkan sertifikat tersebut, untuk memelihara kompetensi-kompetensi. Jadi sumber daya manusianya dapat meningkat mutu dan kualitasnya. Kemudian kita masuk ke yang untuk pemerintah, tujuan sertifikasi untuk pemerintah. Dalam sertifikasi untuk pemerintah ini dapat dalam pemerintahan membantu produktivitas sumber daya manusia dan membantu capaian sumber daya manusia sesuai dengan sektornya dan membantu pencapaian program pemerintah. Karena negara yang bagus juga dapat dilihat dari sumber daya manusianya yang berkualitas dan bermutu tinggi. Kemudian kita masuk ke profesionalisme. Seperti judul di atas, saya akan menjelaskan tentang BNSP dan profesionalisme. Dan kali ini kita akan masuk ke profesionalisme. Namun, sebelum kita masuk ke profesionalisme itu sendiri, kita harus mengenal apa itu profesi dan profesional. Jadi ada perbedaan antara profesi, profesional, dan profesionalisme. Profesi sendiri merupakan sebuah pekerjaan, diartikan sebagai pekerjaan yang tetap untuk memperoleh nafkah. Profesi dapat diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang yang dilakukan oleh orang yang berkeahlian. Jadi, seperti katakan tukang cuci motor, itu juga merupakan orang yang berprofesi dan butuh keahlian untuk cuci motor, karena nggak semua orang bisa cuci motor dengan bersih. Atau orang yang buka cuci sepatu gitu, atau cuci tas, atau tukang bangunan itu juga bisa dikatakan sebagai profesi, karena nggak semua orang bisa ngecat rumah dengan bagus, dengan benar gitu loh. Yang bisa menghasilkan catnya yang halus, itu semua merupakan profesi. Kemudian ada profesional di sini, merupakan orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Jadi profesional ini merupakan orang yang membutuhkan step-step yang mungkin katakan lebih panjang. Seperti seorang advokat, contohnya setelah dia lulus sarjana S1 hukum, itu tidak langsung bisa menjadi seorang advokat. Masih ada banyak pendidikan atau step-step yang harus dilalui, yaitu masih ada PKPA, yaitu pelatihan untuk menjadi advokat, kemudian masih ada UPA untuk ujian advokat sendiri, jadi setelah pelatihan ini kita tetap masuk ke UPA untuk ujiannya. Kemudian setelah UPA, baru nanti apakah dikatakan layak atau tidak, kalau lulus, baru kita ambil yang namanya sumpah. Setelah sumpah, baru kita bisa menjadi advokat dan bisa maju untuk mengerjakan kasus. Jadi orang-orang yang berada dalam kursi persidangan itu, seperti advokat itu, mereka butuh sumpah dulu. Tapi untuk mendapatkan sumpah ini tidak langsung bisa sekadar kayak, saya daftar untuk sumpah. Enggak, mereka tetap harus latihan dulu, ada lembaga pelatihannya, kemudian mereka ujian dulu, baru sampai kepada sumpahnya. Itulah orang-orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi. Advokat itu karena stepnya juga panjang, mereka juga layak untuk mendapatkan upah yang sebanding dengan apa yang sudah dikeluarkan. Karena untuk menyelesaikan kasus, itu tidaklah mudah. Kita sendiri aja belum tentu bisa menyelesaikan kasus kita sendiri, dalam artian jika kita punya permasalahan, belum tentu kita bisa menyelesaikan sendiri. Apalagi seorang advokat. Orang bawa kasus ke dia, butuh untuk konsultasi dan lain-lain, dan advokat sendiri juga harus maju ketika di persidangan, harus menyampaikan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, agar tidak ada terjadinya kesalahan, dan semaksimal mungkin untuk membantu para kliennya. Itu merupakan keterampilan yang tinggi dan membutuhkan keahlian khusus.
Dan hal tersebutlah yang harus dihargai, dalam artian mereka berhak untuk mendapatkan upah yang sebanding dengan apa yang mereka keluarkan. Kemudian ada profesionalisme. Profesionalisme ini merupakan suatu bentuk pemahaman seorang profesional dalam menjalankan pekerjaan profesinya. Jadi ini berkesinambungan antara profesional dengan profesi, itu berkesinambungan dan membentuk sebuah profesionalisme ini tadi. Profesionalisme merupakan perpaduan antara kompetensi yang dikuasai oleh seorang profesional dengan karakter dari seorang profesional tersebut, yaitu ada tanggung jawab moral di situ. Walaupun dia seorang profesional, dia seorang advokat, belum tentu dia memiliki sifat seorang profesionalisme tadi itu. Orang yang memiliki sifat profesionalisme, dia akan bertanggung jawab secara penuh terhadap kliennya. Dalam artian untuk kasusnya ya. Jika ada orang katakan datang dengan kasus perceraian, dia akan mengurus kasus perceraiannya sesuai dengan apa yang diminta kliennya. Misal klien minta untuk hak asuhnya jatuh kepada saya gitu. Dia akan melakukan tanggung jawab sampai persidangan tersebut berakhir, sampai di putusan. Itu merupakan orang-orang yang memiliki sifat profesionalisme yang tinggi. Mereka akan bertanggung jawab secara moral dan tidak mudah tergoda akan hal-hal lain. Jadi ketika orang itu sudah memiliki sifat profesionalisme dalam dirinya, ya dalam hukum ini banyaklah godaan-godaannya. Entah itu suap menyuap dan lain-lain. Tapi ketika orang itu bisa menahan dan tetap ingin membela kliennya karena dirasa kliennya benar dan menganggap kliennya mampu dan cukup untuk mendapatkan hak asuh yang saya bilang dari kasus perceraian tadi, dia nggak akan terganggu dengan uang-uang yang ada di sekitarnya. Dia tidak akan terganggu dengan ancaman-ancaman yang ada di sekitarnya karena dia memiliki tanggung jawab secara moral di situ. Kemudian kita lanjut. Di sini ada tingkatan profesi hukum. Ini ada segitiga. Seperti yang dikatakan oleh dosen saya, kenapa bentuknya segitiga? Karena semakin ke atas, semakin sedikit orang yang berada di sana. Tingkatan ini ada pragmatisme, ada filosofis, dan ada transidental. Yang paling tinggi itu transidental. Saya akan jelaskan di slideshow selanjutnya, namun teman-teman mungkin ada yang bisa menjelaskan atau tahu pragmatisme, filosofis, dan transidental? Oke, kayaknya belum pada tahu ya. Kalau gitu mari akan saya jelaskan ya di slideshow selanjutnya. Untuk pragmatisme sendiri, penjabarannya. Pragmatisme itu yang di tingkatan paling bawah, yaitu orang yang masih berada dalam tingkatan ini merupakan orang yang menganggap bahwasanya pekerjaan atau profesinya hanya menghasilkan uang. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya semua orang bisa memiliki profesi, tapi sifat profesionalisme itu belum tentu dipegang oleh semua orang. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam tingkatan bawah ini, yaitu tingkatan pragmatisme. Orang dalam tingkatan ini hanya berpikir bahwasanya profesinya ini hanya untuk menghasilkan uang. Seperti contoh, seorang tukang bangunan menganggap bahwasanya pekerjaannya ya sudah untuk membangun sebuah bangunan, kemudian mendapatkan uang. Atau ada juga orang dengan orang yang profesional, dalam artian seperti contoh advokat. Bisa jadi advokat masih banyak yang berada dalam tingkatan pragmatisme ini, apabila menganggap pekerjaannya hanya untuk menghasilkan uang, entah bagaimana caranya, entah cara yang baik atau cara yang buruk, mereka yang penting menghasilkan uang dari profesinya, karena menganggap bahwasanya, ya saya sudah banyak melakukan hal untuk mencapai titik ini, saya akan mengumpulkan uang gitu loh, menghasilkan uang dengan profesi yang sudah saya dapatkan ini, yang sudah saya dapatkan dengan susah payah. Kemudian, satu tingkat di atas pragmatisme yaitu ada filosofis. Filosofisnya ini yaitu adalah orang-orang yang berada dalam tingkatan yang sudah memiliki konsep dan sudah melakukan olah pikir dalam pekerjaannya. Orang dalam tingkatan ini merupakan orang yang sudah berpikir bahwasanya pekerjaan ini memiliki makna. Orang dalam tingkatan ini juga memiliki orientasi yang akhirnya menciptakan sebuah prinsip hidup yang tujuannya bukan hanya uang, namun memiliki tujuan menjadi sosok yang membangun martabat demi kehormatan di bidang profesinya. Jadi orang-orang yang berada dalam tingkatan filosofis itu adalah orang-orang yang sudah menemukan makna dalam pekerjaannya. Jadi tidak hanya berpikir bahwasanya pekerjaannya hanya untuk uang, tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang sudah berpikir bahwasanya, oh makna dari pekerjaan saya ini. Katakan sebagai seorang advokat, tidak hanya untuk mencari uang, untuk memenangkan kasus saja, tapi untuk mencari kebenaran di balik itu semua. Mereka harus memaknai itu, bahwasanya hukum ada untuk membela orang-orang yang memang dasarnya benar, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah saja. Orang-orang di tingkatan ini
adalah orang-orang yang sudah memiliki prinsip hidup. Jadi orang-orang yang ada di tingkatan ini, dosen saya pernah bilang bahwasanya adalah orang-orang yang meninggalkan bekas tertentu di hati orang lain. Jadi ketika saat orang itu meninggal nanti, bisa jadi orang lain tuh ikutan sedih gitu loh. Karena orang yang ada di tingkatan filosofis ini sudah meninggalkan bekas di dalam hati sekitarnya, bahwasanya dia adalah orang yang bijak, orang yang memaknai hidupnya, orang yang juga menghargai orang lain, dan lain-lain. Sedangkan di pragmatisme ini bahkan masih banyak kita temukan di mahasiswa. Mungkin saya pernah menjadi salah satunya, yaitu saya pernah berada di tingkatan pragmatisme ketika yang saya pikirkan hanya nilai, tanpa memikirkan bagaimana tentang pengetahuan tersebut. Tapi kalau misalnya saya memikirkan tentang pengetahuannya, dalam artian, ya sudah nggak apa-apa, nilainya segitu, berarti saya memang belum mampu. Ayo saya belajar lagi untuk mendapatkan nilai yang bagus lagi, sesuai dengan pengetahuan yang memang saya ketahui. Tapi saya pernah berada di tingkatan pragmatisme di mana, ya yang penting nilai saya bagus gitu. Karena saya nggak pengen IPK-nya jelek. Kemudian kita masuk ke penjabaran tingkat profesi yang terakhir, yaitu ada transidental. Orang dalam tingkatan ini merupakan orang dalam tingkatan profesi yang paling tinggi yang memaknai pekerjaannya sebagai sebuah ibadah. Uang bukanlah segalanya dalam hidupnya. Orang dalam tingkatan ini menganggap dan memaknai pekerjaannya merupakan ibadah dan beramal pada sekitar. Jadi ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dan belum tentu semua orang dapat mencapai tingkatan ini. Dalam artian, kalau kita bekerja, itu kita menganggapnya sebuah ibadah. Kita menganggapnya sebuah amal. Tidak lagi memikirkan uang. Sebagai contoh, misal saya sebagai seorang advokat, saya tidak memikirkan uang berapa yang akan saya hasilkan ketika saya menangani kasus tersebut, tapi bagaimana saya menguak kebenaran yang tersimpan, yang tertimbun. Walaupun katakanlah nominal dari kasus tersebut tidak banyak atau mungkin tidak ada sama sekali. Sebagai contoh, misal saat ini sedang marak-maraknya kasus pelecehan seksual ya teman-teman ya. Untuk kasus pelecehan seksual itu kebanyakan korbannya itu ada juga yang dari ekonomi tingkat menengah ke bawah atau ada yang ekonomi tingkat rendah, yang mana kurang mampu dalam membayar pengacara. Sedangkan membayar pengacara juga kadangkala banyak yang harus dikeluarkan gitu loh. Kalau saya sudah berada di tingkatan transidental, saya tidak peduli apakah orang tersebut dapat atau bisa membayar saya atau tidak, yang penting saya mau membela dia karena saya merasa dia butuh pembelaan, dia butuh pendampingan hukum. Jadi agar dia mendapatkan keadilan. Banyak sekali kasus-kasus kayak semacam pelecehan seksual kayak gitu, pelakunya adalah orang-orang yang sangat berpengaruh di negara ini. Orang-orang yang memiliki kekuatan dalam jabatannya. Jadi korbannya takut untuk mengutarakan kejadian yang terjadi kepada dirinya. Disitulah orang-orang dalam tingkatan transidental ini katakanlah beraksi. Gitu. Dia tidak peduli dengan ancaman di sekitarnya, dia tidak peduli dengan uang, dia tidak peduli dengan katakan jabatan yang ditawarkan. Misal, saya sebagai advokat, kemudian sedang menangani kasus yang sensitif. Datanglah orang dari pihak lawan menawarkan, kamu mau nggak saya bayar segini gitu. Tapi karena saya adalah orang yang profesional dan saya berada dalam tingkatan transidental, saya tidak akan menerima uang tersebut. Saya tetap akan maju untuk menguak kasus sebenarnya seperti apa agar semua orang tahu. Karena jangan sampai hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Hukum itu tidak boleh seperti itu. Hukum itu harus sama-sama tajam baik ke atas maupun ke bawah untuk orang-orang yang bersalah. Tidak hanya untuk tajam ke bawah saja, untuk orang-orang yang tidak memiliki uang itu nggak boleh hukum tuh tajam ke mereka. Walaupun sedangkan banyak sekarang hukum itu bukan banyak lah, sudah dari dulu bahwasanya hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi walaupun itu adalah kesalahan orang atas, tapi orang-orang yang di bawahnya lah yang terinjak. Tidak boleh. Kita harus memiliki, ya kita harus berada sampai tingkatan transidental itu yang menganggap bahwasanya uang bukanlah segalanya. Kita harus membantu orang-orang sekitar kita.
Baik, teman-teman, ya presentasi saya selesai di sini. Teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya? Mengajukan pertanyaan? Ada Mbak. Oh ya, silakan. Orang yang tidak mendapatkan bayaran dalam pekerjaannya atau melakukan pekerjaan dengan sukarela itu termasuk ke dalam kategori yang mana ya? Kalau untuk yang mengerjakan pekerjaan secara sukarela atau tidak mendapatkan bayaran itu masuk kepada transidental, Mas. Jadi yang seperti saya bilang tadi, dia menganggap pekerjaannya itu merupakan sebuah ibadah, merupakan sebuah katakanlah bukan uang tuh bukan segalanya. Jadi dia tetap bisa melakukan pekerjaannya walaupun hasil yang didapatkan tidak seberapa. Ada lagi pertanyaannya dari teman-teman? Ada Mbak. Silakan Mas. Apa BNSP itu termasuk lembaga pelatihan atau lembaga pendidikan? Oh, BNSP itu nggak termasuk dari lembaga pelatihan maupun lembaga pendidikan. Jadi dia merupakan badan yang berada di bawah negara gitu Mas, di bawah presiden yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. BNSP itu dia hanya justru lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan itu yang berada di bawah naungannya BNSP. BNSP ini ibarat kayak kepalanya dari lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan. Jadi untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat kan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan itu kan mengeluarkan namanya sertifikat kan untuk membuktikan apakah tenaga kerja tersebut sudah layak atau belum dikatakan berkeahlian dalam bidang tersebut. Nah, itu nanti ada di bawah naungannya BNSP, Mas. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Saya mau nanya, Mbak. Oh ya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Ricky Ricardo Sitompul, mahasiswa Ya. tingkat akhir nih. Ya, Yang silakan pastinya Mas. akan melanjutkan ke tahap selanjutnya pekerjaan. Itu sertifikat BNSP itu didapat dari mana ya, Mbak? Apakah gratis atau berbayar? Oke, terima kasih Mas. Jadi untuk sertifikatnya itu kita bisa mengikuti lembaga pelatihan, lembaga pendidikan tadi. Seperti yang saya bilang, kalau dulu saya SMA, saya ada lembaga untuk mendapatkan sertifikat komputer. Buat saya sudah mumpuni di bidang Microsoft itu tadi. Nah, sama seperti untuk mendapatkan sertifikat lainnya, kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan khusus sesuai dengan bidang yang kita rasa mampu, keahlian-keahlian yang memang kita ingin tekuni. Kemudian setelah mengikuti pelatihan tersebut, kita akan melakukan uji terhadap keahlian dan kemampuan kita tersebut, apakah kita sudah memenuhi kualitas dari bidang tersebut. Untuk berbayar atau tidaknya sejauh yang saya tahu, iya berbayar. Seperti contoh saya seorang advokat untuk nanti PKPA dan upahnya itu setahu saya juga berbayar, Mas. Kemudian ada lagi katakan yang mau masuk di bagian bidang pajak. Pajak brevet untuk seperti kursus pajak brevet, seperti itu nanti juga tetap berbayar. Saya kurang tahu sih kalau untuk yang belum berbayar ya, Mas ya. Tapi kalau setahu saya selama ini berbayar sih, Mas. Apakah sudah bisa Oke, dimengerti? Mbak. Sudah. Terima kasih. Baik, apakah teman-teman ada yang mengajukan pertanyaan lagi? Baik. Menanggapi dari yang tadi Mbak, dari yang silakan. Mas Riki Sitompul, itu berbayar bukan yang tidak berbayar itu bukannya seperti yang Mbak bilang ya, yang kita mengikuti kayak di sekolah gitu dapat sertifikat, kan itu mungkin tidak berbayar Mbak. Kalau yang waktu itu seingat saya itu diambil dari dana bos deh Mas kalau nggak salah. Kalau nggak dari dana bos kita ada bayar lagi, saya lupa tapi kayaknya ada bayar kalau nggak ambil dari dana bos. Karena tetap lembaga-lembaga seperti itu memang karena dia bayar pengajar, dia juga bayar tempat ruko kayak gitu, jadi kenapa kita juga bayar di situ. Ibaratnya untuk membayar rukonya dan tenaga kerjanya, karena kan kita dilatih oleh seseorang yang sudah profesional di bidang tersebut gitu Mas. Oh, baik Mbak. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Baik, cukup ya. Kalau cukup, mari kita cukupkan presentasi untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dan sudah meluangkan waktunya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih. Tuhan memberkati.